ya. Oke, baik, rekan-rekan sekalian, mari kita kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan yang sudah lewat ya. Kita membahas yang namanya stabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter dalam perekonomian 3 sektor ya. Oke, ini adalah sambungan ataupun lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Oke, pertemuan sebelumnya. Oke, nah, saya coba akan tampilkan yang menjadi bahan pembahasan kita pada hari ini ya. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa melihat di monitor, ya, bisa melihat di monitor. Oke, ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya tadi saya katakan, di mana sebelumnya kita sudah membahas yang namanya sistem keuangan, permintaan dan penawaran uang. Nah, hari ini akan kita lanjutkan dengan yang namanya indeks harga dan inflasi. Nah, kita masih membahas yang namanya dasar tinjauan. Dasar tinjauan pembahasan kita masih kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang institusi Bank Indonesia. Jadi dari sisi kelembagaan ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 ini mengenai penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99. Lalu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Lalu kita juga akan membuatkan satu dasar tinjauan yang kemarin hingga hari ini masih menjadi hangat ya pembicaraan, apa itu Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Nah, ini tentang penanganan ataupun kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, terutama dalam menangani pandemi COVID-19, Corona. Kemudian ini juga dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau sistem stability keuangan kita, begitu ya. Nah, sedikit review, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya sistem keuangan, di mana kita membahas ternyata sistem keuangan itu ada beberapa elemennya, ada instrumennya, ada kerangka kebijakan, dan ada pula indikator stabilitas, eh, stabilitas dan dampak daripada kebijakan ekonomi ya, apakah itu makroprudensial ataupun resiko sistemik. Kemudian kita juga sudah membahas fokus daripada bank sentral sebagai institusi yang mengawal, menjalankan, ataupun menyelenggarakan keseluruhan paket kebijakan moneter. Dalam hal apa? Dalam mengawal stabilitas keuangan atau stabilitas moneter. Ya. Nah, kemudian kita juga sudah membahas di pertemuan sebelumnya permintaan dan penawaran uang secara klasik. Nah, di sini penawaran permintaan itu berdasarkan kebutuhan. Artinya, ini betul-betul mengikuti mekanisme pasar, kemudian atas dasar dorongan untuk menyimpan, kemudian juga untuk spekulasi. Nah, kita juga sudah membahas dari permintaan dan penawaran uang secara klasik ini. Nah, agama mempunyai pandangan terhadap teori permintaan dan penawaran uang. Nah, pandangan agama ini mengacu kepada 3 bentuk mazhab ya. Nah, pertama ada mazhab namanya iktisaduna. Artinya uang itu digunakan betul-betul secara cermat untuk memenuhi kebutuhan. Ada namanya mazhab mainstream. Nah, ini adalah optimalisasi usaha. Artinya agama itu mendorong untuk hemat dalam menggunakan ataupun membelanjakan yang namanya uang, begitu ya. Ada lagi namanya mazhab alternatif. Nah, di sini agama mendorong kita untuk berbagi, gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran, permintaan uang ya, dan juga pergeseran penawaran dan permintaan. Oke, kita sambung saja. Nah, kemarin kita sudah bahas sedikit ya tentang yang namanya kerangka stabilitas sistem keuangan. Nah, untuk yang kerangka stabilitas keuangan kita bisa melihat bagaimana pemerintah dan bank sentral merumuskan strategi, kemudian juga bagaimana visi dan misinya dirumuskan, barulah berikutnya
eh, dirumuskan beberapa langkah-langkah kebijakan, ya. Nah, langkah-langkah kebijakan itu, apapun itu negara manapun pasti ada yang namanya koordinasi. Koordinasi dan kerjasama tentunya ya. Kemudian ada yang namanya pemantauan, kemudian juga ada yang namanya pemantauan, tadi saya katakan ada yang namanya pencegahan krisis dan ada pula yang namanya manajemen krisis. Oke. Nah, berikutnya kemarin kita juga sudah bahas ya yang namanya instrumen keuangan, di mana ada bank sentral itu sendiri, kemudian juga ada yang namanya lembaga keuangan. Nah, tolong diperhatikan, lembaga keuangan di sini ada lembaga keuangan yang bersifat perbankan ya. Ada pula yang namanya lembaga keuangan yang non perbankan, ada juga namanya lembaga keuangan syariah. Kemudian ada aspek ekonomi secara makro. Siapa itu? Nah, di sini ada pasar uang, ada infrastruktur, ada rumah tangga ya kita di sini dan ada aturan-aturan yang mengikat di dalamnya. Oke, sudah dicatat ya. Nah, baru hari ini kita akan bahas kelanjutan daripada yang sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan bahas yang namanya indeks harga. Nah, kira-kira rekan-rekan semuanya, saudara-saudara semuanya, sudah kira-kira paham nggak apa itu yang namanya indeks harga? Oke, nah sekarang kita lihat apa itu indeks harga. Indeks harga adalah ini suatu perbandingan antara harga-harga dari masa ke masa ya, artinya dari tahun dasar, tahun yang dijadikan patokan awal, oke, kepada tahun yang berjalan atau akan yang diukur. Oke. Nah, kemudian pada prinsipnya yang nama indeks harga ini bebas memilih tahun dasar ya. Artinya apa? Misalkan sepanjang sejarah itu kita negara Indonesia merdeka sejak tahun 45. Nah, kemudian indeks harga itu mau kita tetapkan dari kapan? Oke. Apakah dari masa Orde Baru misalkan, apakah dari masa reformasi saja misalkan, ataukah dari masa 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini terserah bagaimana kita menetapkan dasar patokan itu gitu ya. Nah, kemudian kita ambil yang menjadi angka acuannya itu kapan? Apakah angka saat ini, apakah angka 1 tahun berikutnya, atau periode yang sudah lewat? Gitu ya. Yang jelas, ini ada interval waktu dengan yang namanya angka yang kita jadikan tahun patokan. Apa tujuannya daripada penghitungan indeks harga itu? Nah, pertama, ini sebagai pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. Kemudian indeks harga ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh ya, secara umum. Kemudian, nah, indeks harga yang berlaku di pedagang besar ini menjadi gambaran atau tren dalam perdagangan. Komoditi apa, produk apa yang menguat. Kemudian indeks harga yang diukur dari konsumen ini dijadikan acuan dasar penetapan gaji begitu ya. Kemudian hal-hal lain yang mengatur di dalamnya atau terkait di dalamnya. Ada pula indeks harga yang dibayarkan oleh produsen atau petani, peternak, nelayan ya begitu-begitu ya yang menjadi sumber bermuaranya dari suatu produk begitu ya. Indeks harga yang diterima oleh produsen ini dijadikan gambaran tingkat kesejahteraan dari sumber awal produk, ya petani kah, nelayan kah, peternak kah, nah begitu-begitu ya. Nah kemudian indeks harga dapat juga dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan pola atau kebijakan ekonomi oleh suatu pemerintahan. Kita lihat, indeks harga itu ada beberapa jenis. Pertama ada indeks harga yang diukur berdasarkan konsumen. Nah, ini dilihat dari seberapa besar kekuatan permintaan konsumen. Kemudian ada pula di sini indeks harga
yang diukur dari perdagangan besar atau namanya indeks harga perdagangan besar, begitu ya. Indeks harga perdagangan besar. Nah, kemudian di sini ada pula yang namanya indeks harga yang diterima oleh produsen. Nah, indeks harga yang diterima oleh produsen ini dilihat harga atau nilai yang diperoleh dari produsen, artinya apa? Sumber awal yang kita terima dari produsen itu berapa. Nah, di sini fluktuasinya berdasarkan patokan awal pengorbanan dari si produsen itu sendiri, begitu ya. Nah, lalu ada pula yang namanya indeks harga yang dibayarkan oleh produsen. Artinya di sini eh, kita melihat dari sisi operasionalitas si produsen itu, gitu ya. Kita lihat di sini. Sehingga itu kalau dikumulasikan, ini kan menjadi suatu paket harga, gitu ya. Jadi suatu paket harga. Oke. Nah, yang baru hadir ya selamat bergabung. Nah, tapi tolong mohon di-mute dulu ya agar penerimaan kita di sini tidak storing gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, yang baru hadir silakan. Nah, di-open dulu videonya silakan yang baru hadir. Baik, Father. Ya, Waalaikumsalam. Nah, silakan langsung di-mute ya. Oke. Oke, sudah? Oke. Yang baru bergabung, silahkan. Nah, kita sudah mulai dari beberapa menit yang lewat ya. Nah, di sini kita tadi sudah menampilkan, nah ini lanjutan daripada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita membahas yang namanya indeks harga dan inflasi, begitu ya. Nah, kita sambung sedikit. Nah, tadi kita bahas yang namanya indeks harga itu tadi ada indeks harga yang diukur dari konsumen. Ada indeks harga yang diukur berdasarkan perdagangan besar atau wholesaler gitu ya. Kemudian ada indeks harga yang diterima oleh produsen. Ini sumbernya petani kah, peternak, nelayan, nah begitu-begitu ya. Kemudian ada lagi indeks harga yang dibayarkan oleh produsen. Nah, kemudian yang namanya indeks harga ini bisa dihitung, bisa diukur. Ada dua metode dasar. Pertama ada namanya harga yang diukur secara tertimbang. Ini dengan menggunakan metode agregat sederhana. Kemudian ada lagi dihitung berdasarkan metode Laissez-Faire ya. Kemudian ada lagi metode yang diukur dengan menggunakan metode Pache. Kemudian ada metode Drobis and Bowley ya. Drobis and Bowley. Kemudian ada lagi metode hitungan Irving-Fisher. Kemudian ada lagi metode hitungan dasar berikutnya, harga yang dihitung secara tidak tertimbang. Ini dengan menggunakan hitungan metode agregat sederhana juga, begitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa rumusan-rumusan, oke? Rumusan-rumusan hitungan. Nah, di sini saya tampilkan dulu ya untuk menghitung indeks harga yang tak tertimbang dengan metode agregat sederhana, gitu ya. Harga ini meliputi dari yang namanya nilai harga, quantity, kemudian indeks nilai atau value, begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan kemarin ketika kita membahas yang namanya jumlah uang beredar, penawaran dan permintaan, begitu ya, bagaimana uang itu tercipta akibat daripada transaksi, sebenarnya ini kita akan sangat mudah untuk mencernanya ke situ. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Ada lagi namanya penghitungan indeks harga tertimbang. Ini dengan menggunakan yang namanya metode agregat sederhana bisa, atau menggunakan metode Laissez-Faire juga bisa, ya. Boleh ya. Ada juga perhitungan dengan perhitungan pola fase begitu ya. Nah, kemudian ada lagi Drobis dan Bowley begitu ya. Ini dia menggabungkan angka penghitungan dari Laissez-Faire dan fase begitu ya. Nah, sama halnya dengan Drobis dan Bowley, Irving Fisher juga membuatkan metode penghitungan, cuma dia ini dengan menggunakan hasil kali yang diakar kuadratkan dari indeks harganya Laissez-Faire dan Fayet begitu ya. Nah, kita di sini pembelajaran kita secara daring, secara online. Jadi keterbatasan kita akan sedikit kerepotan jika ini kita tampilkan yang namanya model hitungan ataupun semacam demonstrate kita melakukan yang namanya latihan begitu ya. Nah, tapi insya Allah nanti kalau kita dapat waktu, keadaan segera pulih,
Ini coba nanti akan kita demonstrasikan ya. Kemudian berikutnya, mari kita lihat yang namanya inflasi. Oke, inflasi ya. Eh, Pernah dengar istilah yang namanya inflasi? Yang sudah hadir terutama di sini ada Monik dan ada Amel ya. Pernah Pernah, dengar? Father. Apa itu? Pernah, Father. Ya, coba Amel dulu coba apa tuh yang namanya inflasi? Kira-kira apa menurut Amel? Inflasi Mhm. seperti kenaikan bahan pokok yang naiknya signifikan banget gitu, Father. Ya, kalau Monik apa pendapatnya? Inflasi itu pada meningkatnya harga-harga pada. Ya, sekarang kita lihat ya sama-sama ya. Oke, jadi inflasi itu ya betul kalau dikatakan itu kaitannya dengan yang namanya harga ya, tapi secara terminologinya kita jangan lupa ya. Inflasi itu terjadi akibat suatu keadaan ekonomi di mana harga-harga secara umumnya mengalami kenaikan ya. Kenaikan ini sifatnya jangka panjang ya, long term. Ini disebabkan akibatnya tingginya nilai dan volume permintaan dibandingkan penawaran. Ya, mungkin bahasa kamu tadi itu adalah lonjakan yang signifikan, begitu ya. Nah, ini perlu dicatat, yang nama inflasi ini terjadi untuk satu sektor pasar tertentu ya. Nah, di sini ada satu catatan, kenaikan harga yang bersifat sementara oleh karena ada suatu agenda dan peristiwa yang tertentu, ini bukan dianggap inflasi, begitu ya. Oke, karena apa? Umumnya dari agenda peristiwa itu jika sudah berlalu, biasanya harga itu akan kembali normal, turun. Misal contoh itu adalah hari raya, tahun baru, atau ada peristiwa-peristiwa besar nasional, internasional, global, ataupun hal-hal lain begitu ya. Nah, itu bukan inflasi ya, itu masih sementara. Lain hal misalkan begini, setelah Lebaran, kalau misalkan sebelum kita berpuasa misalkan harga telur itu 1 kilo katakan 20.000. Menjelang puasa naik menjadi 25.000. Menjelang lebaran naik lagi jadi 30.000 begitu ya. Nah, sampai dia tuh mau lebaran lagi nggak turun-turun begitu ya. Nah, permintaan tetap tinggi. Nah, baru boleh dikatakan itu terjadi inflasi begitu ya. Terjadi inflasi. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat ya penyebab-penyebabnya itu oke, tolong di-mute dulu ya, yang hadir di sini tolong di-mute dulu, oke? Nah, untuk penyebab inflasi kita garis bawahi dulu ada dua penyebab. Ada yang ada penyebab. Penyebab pertama itu disebut namanya penyebab fundamental. Penyebab apa? Penyebab fundamental. Artinya penyebab yang ini bermuara ataupun ini bersinggungan langsung pada hal yang bersifat fund, pendanaan, keuangan, moneter. Nah, begitu ya. Ada lagi yang namanya penyebab yang bersifat non-fundamental. Nah, maksudnya penyebab ini yang tidak bersentuhan secara langsung atau irisannya terhadap masalah pendanaan, keuangan, lain sebagainya itu ya kalau boleh dikatakan hampir tipis sentuhannya. Oke, nah itu dia. Nah, kemudian kita lihat ya. Nah, penyebabnya itu kalau kita kumulasikan itu ada penyebab akibat tingginya permintaan, gitu ya, tingginya permintaan. Nah, bisa kita lihat kan, itu di situ ada namanya grafik penawaran dan permintaan, begitu ya. Nah, ketika terjadi permintaan, begitu kan, otomatis yang namanya harga itu pun ikut mengalami fluktuasi, begitu ya. Nah, itu dikatakan kenaikan permintaan, kenaikan inflasi berdasarkan pasar yang sempurna, begitu ya. Kemudian ada lagi yang sifatnya itu akibat rumah tangga. Akibat rumah tangga ini nggak perlu kita artikan terlalu sempit ya. Apa itu? Kenaikan beban produksi. Nah, misalkan begini, ini terutama terjadi pada sektor barang jadi misalkan. Pakaian misalkan, kita beli satu potong celana misalkan, umumnya itu harganya itu berapa? Kita ambil harga standar misalkan 100.000. Tapi kenaikan harga perolehan kapas. Terjadi kenaikan harga perolehan, apa nih, upah. Akibatnya apa? Nah, biaya produksinya juga meningkat kan? Nah, sehingga yang namanya harga pun ikut naik.
tapi permintaan tidak bisa dibendung, begitu ya. Nah, itu yang disebut namanya penyebab yang disebut rumah tangga akibat biaya produksi. Oke, akibat biaya produksi. Oke. Ya, sebelum saya sambung, di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham, terutama yang baru bergabung? Ada? Ya, ada? Boleh Tidak, bisa? Father. Cukup ya? Oke. Nah, kalau begitu mari kita sambung kembali. Oke. Nah, kemudian meningkatnya jumlah uang ya, jumlah uang dalam masyarakat. Nah, jumlah uang yang beredar di masyarakat artinya apa? Kemampuan membeli itu otomatis bertambah, begitu ya. Kemudian yang namanya bisa dibayangkan. Nah, ini coba ambil contoh yang hari ini, recent di hari ini, di mana-mana masyarakat itu dijanjikan ataupun mendapatkan yang namanya bantuan-bantuan, begitu ya? Ah, Iya, Father. di tempat kamu sudah dapat giliran, dapat bantuan-bantuan begitu, sudah dapat? Oh, kayak sembako gitu ya, Belum, Father? belum ada di sini, Father. Belum ada. Belum. Ceritanya mengharap begitu ya? Ya sudah ya. Oke ya, kita tak usah mengharap, tapi dapat alhamdulillah, tak dapat pun ya sudahlah ya. Oke, berarti memang bukan milik kita, bukan rezeki kita, begitu ya. Nah, maksud saya begini, coba kamu bayangkan, kalau misalkan semua orang ya mentang-mentang kita disuruh diam di rumah, tiba-tiba didatangkan hantaran, ada satu kotak isinya bahan makanan semuanya, dalamnya ada uang semua, begitu kan? Semua rata. Oke. Nah, pertanyaan, ada yang mau berjualan? Nggak ada, Father. Nggak ada, Father. Masih ada yang mau beternak ikan lele? Masih Tidak ada. Masih ada yang mau apa namanya kutip-kutipin telur? Tidak ada kan? Nah, Tidak ada, itulah salah Father. satu implikasi kalau uang itu udah beredar terlalu banyak, begitu kan? Akibatnya apa? Yang namanya produksi daripada sektor lain atau bidang lain itu juga ya akan mengalami masa yang namanya itu wait and see, begitu ya, saling menunggu ya, sama-sama menahan. Nah, itu pun nggak baik. Yang namanya uang ataupun sumber daya itu terbatas. Sewaktu-waktu dia akan habis cepat atau lambat. Kalau tidak ada yang namanya refill, kalau tidak ada yang namanya itu eh, sirkulasi, nah ini juga akan tidak baik ya bagi distribusi. Kemudian berkurangnya jumlah barang di pasar, nah, ini sudah umum begitu ya. Nah ini 3 hari lagi mau puasa, begitu kan? Orang diam di rumah saja, tiba-tiba nyari gula pasir payah, begitu kan? Cari beras payah, begitu kan? Nah, ada lagi inflasi yang dibawa dari luar negeri, terutama kalau di negerinya itu mengalami inflasi. Kita impor dari negeri tersebut, begitu ya. Nah, kemudian ada lagi namanya inflasi yang berdasarkan dari dalam negeri ataupun domestik ya. Nah, ini akibat yang namanya meningkatnya atau defisit anggaran yang terjadi di pemerintah atau suatu negara, begitu ya. Nah, kemudian itu merembet kepada hal yang lainnya. Oke. Nah, kemudian kita lihat, yang namanya inflasi ini bisa diukur. Pertama kita melihat inflasi itu kalau kita lihat dari berdasarkan kondisi. Nah ini keparahannya. Dikatakan inflasi itu ringan jika yang namanya tingkat inflasi itu masih di bawah 10%. Kemudian dikatakan inflasi sedang itu antara 10 sampai dengan 30% per tahun. Kemudian inflasi itu berat jika antara 30 sampai dengan 100%. Dikatakan inflasi ini sangat berat jika yang namanya inflasi itu sudah di atas 100% per tahun. Oke. Nah, kalau dari sumbernya pencetusnya, nah itu tadi ya, ada yang namanya dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri, begitu ya. Oke. Nah, berikutnya apa dampaknya inflasi? Pertama kita lihat dampaknya terhadap yang namanya pendapatan. Ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Orang-orang yang penghasilannya tetap. Oke. Penghasilan tetap, 1 bulan kamu punya penghasilan 5 juta. Sementara harga beras hari ini 1 kilo itu sudah 20.000.
Harga telur sekarang sudah tak dijual lagi 1 kiloan, tapi 1 butir. 1 butir harganya 15.000 begitu. Sementara tidak ada kenaikan pendapatan, gaji hanya segitu saja. Itu dampaknya ya. Orang yang punya kekayaan dalam bentuk kas, otomatis yang namanya nilai kas itu menyusut, begitu ya. Kamu punya tabungan, tabungan itu tidak digerakkan, hanya disimpan saja. Nah, nilai 1 juta 10 tahun yang lewat tentu akan berbeda dengan nilainya 1 juta hari ini, gitu ya. Nah, kemudian, nah ini para konsumen. Nah, ini pelaku ekonomi makro rumah tangga ya kita di sini ya. Para kreditur, orang yang punya hutang ya tentu akan apa namanya orang yang memberikan hutangan begitu ya, ini akan terdampak gitu ya. Investor, terutama dalam hal obligasi yang memberikan hutangan begitu ya, ini juga berdampak. Yang diuntungkan di sini siapa? Ya para spekulan, pedagang, petani begitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya, wah ini kemarin Tibut ya, jangan menabung tapi simpan emas saja. Kenapa? Untuk kondisi saat-saat ini, nah disinilah dia itu mendapatkan ceruk nilai yang mengembang gitu, ya. Para pemain saham, nah begitu ya. Kemudian dari dampak terhadap efisiensi, oke. Nah, proses produksi dalam penggunaan faktor produksi ini menjadi tidak efisien gitu ya. Kenapa? Nah, contoh misalkan, nah hari ini kita lihat di mana-mana ya, kita lihat dari yang namanya perekonomian secara makro, di mana yang menjadi pelaku utamanya adalah pemerintah, begitu ya. Ya, apa yang terjadi? Beberapa waktu lewat, Presiden umumkan, tarif listrik dikasih diskon, dikasih potongan, begitu ya. Apa-apa yang sifatnya itu pelayanan publik dikasih potongan, begitu kan? Nah, hampir semua rata-rata seperti itu. Bisa dibayangkan kalau kondisi ini akan terus berlanjut, nah bagaimana penerimaan kas terhadap negara, begitu ya. Nah, kalau penerimaan kas terhadap negara, bagaimana negara bisa membelanjakan hal-hal yang lain. Begitu juga halnya dengan para pelaku ekonomi, katakan untuk di manufaktur. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita tentunya sama-sama merasakan, gitu ya. Yang namanya daya beli masyarakat ini pasti akan mengalami suatu pergeseran ataupun perubahan yang kadang itu tidak diperhitungkan. Contoh hari ini hampir tidak masuk akal. Yang namanya harga rempah-rempah selama COVID ini melonjak. Ambil contoh misalkan jahe yang sebelumnya 1 kilo hanya 20.000, hari ini menjadi 80.000. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kita lihat juga dampaknya terhadap yang namanya output, hasil produksi. Oke. Nah, ini umumnya inflasi ini menyebabkan kenaikan produksi, itu udah pasti ya. Nah, kemudian yang namanya kenaikan harga barang-barang, ya, ini otomatis hampir tidak terkendali gitu ya. Nah, kemudian laju inflasi ini kalau tidak terkendali, ini akan berakibat apa? Turunnya hasil produksi. Kemudian juga nilai real uang itu tadi udah saya katakan, nilai uang itu juga pasti akan turun gitu ya. Nah, kemudian dampaknya terhadap pengangguran. Nah, ini sudah pasti ya. Nah, di mana-mana mudah-mudahan yang hadir di sini tidak terdampak gitu ya. Tapi di tempat lain saya lihat, nah beberapa pesan melalui WhatsApp, melalui Japri ke saya itu masuk ya, katanya sudah 1 minggu ini dirumahkan gitu ya, sudah 1 bulan ini dirumahkan gitu ya, tanpa ada kejelasan. Kita tidak bisa salahkan siapa-siapa karena industri pun mengalami hal yang sama gitu ya. Oke, akibat pertumbuhan yang inflasi ini pasti berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang rendah. Akibatnya apa? Permintaan itu merosot, bahkan bisa jadi nol. Ya. Akibatnya laju ekonomi ini akan melambat. Akibatnya apa? Beberapa faktor produksi itu mesti dipangkas. Salah satunya itulah tenaga kerja. Oke. Kemudian dampak terhadap perdagangan internasional. Nah ini seperti apa nih? Kita lihat. Ya, permintaan produk dalam negeri pasti akan lebih besar. Nah, supply-nya belum tentu bisa memenuhi. Akibatnya apa? Karena yang namanya impor itu dibuka. Oke. Sayangnya apa? Jika yang namanya keseimbangan antara pemakaian supply dalam negeri ini tidak sebanding dengan yang namanya barang yang dibutuhkan dari luar negeri ini, apa yang terjadi? Tuh. Nah, minggu lewat kita sudah bahas yang namanya risiko sistemik. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, dengan alasan banyak petani kena COVID misalkan, tak ada lagi yang berani panen, kita cari
padi dari beras dari luar negeri, begitu kan? Sementara kita lihat sama-sama sensitifnya terhadap pasar, nilai tukar itu tidak bisa dibendung, begitu ya. Nah, hari ini berapa coba nilai tukar dolar, katakan seperti itu ya. Nah, dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu masih 13.500, tapi hari ini sudah kisaran 15 sampai dengan 16.000. Nah, ini tentunya juga akan berdampak pada nilai neraca pembayaran ya. Nah, pemerintah dalam hal ini, negara manapun pasti mempunyai siasat untuk mengatasi inflasi. Masih ingat semua, waktu itu ada kebijakan, dalam hal kebijakan ekonomi, ada berapa arah kebijakannya, masih ingat? Ya, Monik, Amel, dan Desta, masih ingat ada berapa arah kebijakan? Masih ingat? Masih ingat? Oke, ya. Oke, untuk kebijakan moneter, ini ada penetapan cadangan minimum, ya. Artinya apa? Dibatasi uang yang beredar, baik itu yang ada di lembaga keuangan ataupun di masyarakat. Kemudian dalam hal ini, tidak heran jika pemerintah itu mengadakan yang namanya operasi pasar terbuka. Ya, dalam hal ini pemerintah atau negara itu mengambil alih atau melakukan intervensi terhadap yang namanya pasar, terutama untuk beberapa komoditi tertentu. Kemudian adanya kebijakan diskonto atau kebijakan diskon yang diberlakukan gitu ya. Baik itu yang namanya harga ataupun yang namanya biaya-biaya perolehan. Kemudian siasat untuk mengatasi inflasi dari sisi fiskal. Ya, di sini pemerintah dapat melakukan dengan menurunkan beban belanja negara, menaikkan pajak, nah kemudian pengurangan atau reschedule utang luar negeri. Kemudian juga penghematan pengeluaran atau beban operasional pemerintahan ya. Kemudian ada pula siasat dengan menggunakan kebijakan non fundamental, yaitu dengan peningkatan stimulus, peningkatan produksi. Boleh jadi dengan diberikan stimulus dengan kenaikan upah atau pengawasan distribusi atau menambah jumlah barang di pasar begitu ya. Nah, dalam hal ini yang namanya kebutuhan pokok gitu ya. Misalkan menetapkan harga maksimum dan untuk beberapa barang atau beberapa produk begitu ya. Sama halnya dengan yang namanya harga, laju inflasi ini dapat dihitung. Nah, menghitungnya ini ada beberapa pendekatan. Pertama dengan pendekatan dengan menggunakan pendekatan GNP ya, pendapatan domestik bruto gitu ya. Artinya di sini kita melihat kemampuan ataupun nilai pendapatan domestik bruto secara nasional ataupun secara sektoral bisa kita gunakan di sini. Oke. Nah, kemudian di sini ada lagi dengan pendekatan indeks harga konsumen. Kemudian di sini dapat kita gunakan juga yang namanya indeks harga produsen. Ya, indeks harga produsen. Dua ini dulu ya pendekatannya. Tiga maksudnya. Indeks harga produsen, indeks harga konsumen, dan dari pendapatan GNP, Gross Domestic Product, pendapatan domestik bruto. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya atau mau dibahas? Silakan, Monica, Amel, ataupun Desta. Oke. Kemudian di sini, mohon maaf yang minggu lewat saya belum sempat share, tapi insya Allah siang ini saya akan share sekalian. Saya akan share untuk yang materi hari ini. Di sini ada post test, dan di sini pun juga ada yang namanya formatif, tapi formatif ini tak usah dikumpulkan sekarang ya, tapi nanti pada saat menjelang ujian akhir, gitu ya. Nah, siang ini saya akan share pada kamu semuanya materi daripada pertemuan sebelumnya hari ini, dan nanti ada juga saya share itu materi untuk pembahasan lembaga keuangan. Nah, untuk yang di lembaga keuangan nanti kamu boleh baca-baca dulu. Next pertemuan berikutnya kita akan bahas, begitu ya? Oke, kita akan bahas. Nah,
sampai di sini ada yang mau ditanya atau mau dibahas? Kalau tidak, saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan juga kesempatannya hadir secara daring ya. Oke. Saya ucapkan selamat bekerja, tetap di rumah, begitu ya. Nah, Ya, Father. tetap Ya, di rumah. Father. Nah, kemudian kita sama-sama berdoa. Semoga Allah membantu kita. Kemudian juga kita doakan pula, semoga yang namanya semua kesulitan, yang namanya wabah ini bisa segera berlalu, begitu ya. Oke, Amin. mohon dicatat tadi yang namanya post test dan ada formatif. Kalau untuk dibahas di sini terbatas waktunya, tapi siang nanti akan saya share ya. Nah, nanti di situ akan Ya, saya Father. berikan petunjuknya sekalian ya. Oke, ya. Ya, Father. Oke, ya terima kasih. Kita sudahi dulu. Sebelum kita sudahi, sama-sama kita bacakan istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, dari saya demikian dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi